Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Sobat Lazismu di Jawa Timur dan di seluruh Indonesia. Kita berjumpa lagi dalam acara Solusi, sudut obrolan penuh inspirasi. Kali ini kita bersama dengan seorang ustadz dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Nah, kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ustadz Dian Berkah yang sehari-hari adalah dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya dan juga Dewan Pengawas Syariah Lazismu Jawa Timur. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mengobrol banyak hal tentang kurban yang tentunya sebentar lagi akan kita sambut bersama. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Sehat, Mas Adit. Mas Adit juga sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semuanya juga sehat, Mas Adit. Ya, dilimpahi berkah. Amin, amin. Dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sobat Lazismu di seluruh Indonesia dan dimanapun bisa mengakses program ini. Sebentar lagi kita akan menyongsong ibadah kurban tahun 1445 Hijriah, yang mana umat Islam akan melaksanakan penyembelihan hewan ternak kurban di samping melaksanakan ibadah sholat Id. Dan pada kesempatan kali ini Lazismu sebagai lembaga amil zakat, infak, dan sodakoh, selain menghimpun dana zakat, infak, dan sodakoh, Lazismu menghimpun dana sosial keagamaan lainnya yang kali ini berupa dana kurban. Nah, kita akan berbicara tentang kurban dalam obrolan penuh inspirasi kali ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ustadz, kurban dalam perspektif Islam dan dari sudut fikih dan juga sosial. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semua sahabat Lazismu dimanapun kita berada, alhamdulillah kita bersyukur kita hampir nanti akan ditemukan oleh Allah di satu hari raya besar kita untuk umat Islam. Di samping kita ada Idul Fitri, sekarang kita sebagai insan yang bertakwa akan masuk Idul Kurban atau disebut namanya Yaumul Udhiyah. Jadi nanti di Idul Kurban ini kita ada Yaumul Udhiyah, jadi hari di mana kita bertakarrub kepada Allah dalam rangka kita menyembelih hewan kurban. Alhamdulillah, saya kira kalau kita lihat dari runtutan secara filosofis, kita kemarin Idul Fitri itu kan bagaimana kita menjadi insan yang bertakwa. Kemudian Mas Adit, kita ketika masuk Idul Adha atau Yaumul Udhiyah, sebenarnya ini sarana kita sebagai orang bertakwa itu kita berbagi, begitu. Nah, alhamdulillah dengan kurban ini saya kira semua umat Islam kita sepakat. Memang juga ada yang mengatakan ini satu kewajiban, tapi dengan syarat dia mampu. Ya, ada juga dikatakan ini sebagai sunnah, tapi sunnahnya ya sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, tentu dalam Islam kalau kita lihat sebagaimana individu, ini bagian cara kita bertakarrub kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban. Tapi secara sosial, subhanallah, ini sahabat Lazismu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sarana kita sebenarnya bagaimana mewujudkan kita sebagai orang yang bertakwa. Jadi kita menyisihkan uang kita yang kita tabung, sama-sama kita menyembelih hewan kurban yang tujuannya sebenarnya bagaimana kita berbagi kepada mereka-mereka. Mungkin kita ingat kita bisa beli makanan dalam bentuk daging misalnya, yang tidak semua orang bisa jangkau karena mungkin harganya cukup tinggi gitu. Tapi dengan kurban ini Masya Allah, kita dalam Islam itu bagaimana ini menjadi syiar. Makanya sedikit saya tambahkan, dalam surah Al-Hajj ayat 36 itu kan Allah menggambarkan dari ayat ini itu kan dengan contoh auzubillahi minasyaitonirrajim wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah.
Dan unta itu kata Allah, nih Mas Adit, itu dijadikan oleh Allah bagi kita, bagi kamu itu sebagai syiar yang kata Allah sampaikan, lakum fiha khairun, di dalamnya itu ada kebaikan. Nah, dari ayat ini bahkan Allah juga memberi contoh bagaimana kita menyembelih unta. Ya tentu nanti kita kembangkan dengan hewan kurban yang lain sebagaimana yang ada di masyarakat. Ada sapi, ada kambing, bagaimana juga hadis Nabi itu kata Allah, ketika kita menyembelih fazkurusmallaha 'alaiha sawafa. Jadi kalau unta itu kan ketika dia sudah kemudian disembelih dengan menyebut nama Allah. Jadi jangan sampai lupa. Ini semua dalam rangka kita menyebut asma Allah, ya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa idza wajabat junubaha, jadi ketika unta itu sudah berbaring, artinya dia sudah bisa siap untuk dikemas atau dipotong dan semua itu bagaimana seperti kita itu, kata Allah juga menyampaikan di sini juga ada bagian-bagian yang bisa manfaatkan kurban itu. Kata Allah, fakulu minha, maka makanlah dari hewan kurban itu, ini bagi yang yang berkurban. Kemudian juga wa'at imul qani awal mu'tar, dan berilah makan kepada mereka yang meminta dan mereka yang tidak meminta. Nah, di sini saya kira wa'at imu ini juga bagian dari bagaimana kita syiar untuk memberikan makan, dalam hal ini adalah kita dalam bentuk daging kepada masyarakat. Inilah nilai sosialnya, ya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian penting, karena nanti di surah Al-Kautsar itu jelas kurban ini bagian dari kebersyukuran kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Ya, kalau kita lihat dalam segi timing, ini kan dalam waktu 1 tahun kita diberi nikmat banyak oleh Allah. Memang nikmat kita berbeda-beda, Mas Adit. Tapi sungguh kalau kita betul-betul ini pandang nikmat dari Allah, saya kira semua kita punya nikmat yang harus kita syukuri. Dalam hal ini kita berkurban. Saya kira itu dari segi Islam, Mas Adit. Ya. Jadi betapa banyak nikmat Allah yang sudah dilimpahkan kepada kita, maka saatnya lah kita untuk berkurban, ya, seperti itu yang sebagaimana dianjurkan oleh agama. Nah, ini Ustaz, kurban itu sendiri kan di masyarakat kita ya bermacam-macam. Ada yang ketika kita mampu atau kuat, ya kita berkurban dengan seekor hewan ternak, apakah itu unta, sapi, dan sebagainya. Nah, ketika kita tidak mampu atau kurang mampu, mungkin boleh apa enggak itu berpatungan atau bersama-sama seperti itu. Iya, terima kasih. Ya. Memang kalau kita merujuk juga dalam kajian-kajian terkait tentang kurban ini, apakah mukallabnya itu person atau sungguhnya ini adalah keluarga, ya. Sehingga nanti kita menemukan ada hadis Nabi yang itu bahwa ada 7 orang dia berkurban itu. Jadi saya kira pada umumnya juga ulama-ulama kita sudah sepakat bahwa kurban ini dibolehkan untuk kita patungan. Jadi ada yang 7 orang, ya, bahkan juga ada yang 10 orang. Ya tentu memang ini saya pribadi sebenarnya ini manajemen keuangan, Mas Adit. Jadi bagaimana kalau kita sudah tahu bahwa nanti setiap tahun akan ada, bagaimana kita bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah terhadap kita dengan jumlah yang sudah terukur, misalnya 3 juta. Itu sebenarnya manajemen keuangan. Mampukah kita menyisihkan uang sehingga nanti kita bisa berkurban setiap tahun? Tapi karena budaya kita memang tidak dimulai dari kebiasaan kita manage keuangan kita, sehingga mungkin ketika kurban ini ada di antara kita yang nggak mampu, ya, karena memang pendapatan kita ini masih tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ya, bisa tergolonglah kita katakan dia orang yang miskin misalnya. Ya tentu kalau memang kita tidak mampu sebagaimana standar Nabi ada 7, 10, atau kita nggak bisa membeli kambing untuk perseorangan, ya tentu dalam hadis Nabi kalau kita mau berbicara spiritnya kurban ini kan sebenarnya bagaimana ada yang mengatakan atas nama pribadi juga atas nama keluarga. Ya bismillah lah, semua pendapat itu punya dasar.
Ya, mudah-mudahan yang penting bagi kita secara individu sebagai seorang muslim, yuk kita berkurban. Apapun kemampuan kita, kalau kita niat berkurban, insya Allah ini akan dihitung sebagai bagian kebersyukuran kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau kita nggak ada lagi, ya kita terlibat menjadi panitia kurban misalnya, sehingga dengan niat itu mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya Allah cukupkan kita. Ya tentu sekali lagi, kalau memang betul-betul kita ada ikhtiar, ada niat, ini sahabat Lajismu semuanya, insya Allah Allah mudahkan kita. Amin. Karena Allah sudah katakan, Allah tidak akan membani suatu hamba kecuali dengan kemampuan hamba itu. Nah, karena itu mudah-mudahan ini menjadi PR kita semua. Ya, itu Mas Adit. Ya. Jadi intinya kita umat Islam ini bisa mengelola atau memanage keuangan kita, sehingga dalam masa 1 tahun itu kita bisa berkurban. Seperti itu. Oke, bagaimana dengan anak-anak sekolah yang mungkin belajar kurban? Mungkin ya satu sekolah itu bisa 100 orang. Nah, itu patungan ya. Itu belajar itu bagaimana statusnya itu? Dalam rangka edukasi, saya kira enggak ada batasan ya. Bahkan saya kalau melihat penjelasan dari ulama kita di Majelis Tarjih, contoh Ustaz Zainuddin, karena mukallafnya kurban itu sebenarnya dia adalah keluarga, bukan person, sehingga dikiaskan bahwa ini satu organisasi, ini komunitas keluarga, tapi dikembangkan sekolah. Dan itu dibolehkan, apalagi kita niatan edukasi untuk bagaimana memulai membiasakan sehingga anak-anak kita sebagai generasi muslim, sehingga dia punya kesadaran. Masya Allah, sahabat Lajismu memang ada di antara sekolah, memang levelnya dia menengah ke atas, sehingga kalau kita sodorkan kurban, insya Allah orang tua langsung satu kambing, atau dia patungan sapi sebagaimana standar 7, atau juga nanti 10 misalnya, karena sapinya mungkin lebih besar sehingga bisa dijangkau lagi kualitas dagingnya. Sehingga memang disinilah yang harus kita mulai pilah-pilah, mana tahapan kita untuk edukasi, mana tahapan betul-betul kita sudah menyeluruh. Karena memang ada beberapa sekolah untuk beli kambing sendiri mereka nggak mampu, karena sekolah itu gratis. Iya kan? Bisa juga kalau menurut saya sekolah-sekolah itu kerjasama dengan lembaga zakat seperti kita, agar di sana bisa menjadi contoh bagi murid-murid kita. Oh, ini loh, kita ada satu ibadah dalam rangka kita mendekatkan diri pada Allah, kita kepedulian kepada sosial, kita menyembelih hewan kurban. Atau mungkin kalau tidak ada yang mereka mungkin menjemput seperti itu, kita bisa jemput bola, Mas Adit. Kerjasama dengan Lajismu misalnya, kita pingin bahwa kurban itu dirasakan oleh seluruh masyarakat muslim. Saya kira ini harus kita lakukan. Nah, inilah oleh karena itu sahabat Lajismu Jawa Timur maupun dimanapun kita, mudah-mudahan kita harus terlibat untuk berbagi amal soleh, bukan untuk kita juga. Itu Mas Adit ya. Baik, Ustaz, kita beranjak ngobrolin tentang soal distribusi. Nah, pada saat hari raya Idul Kurban atau hari-hari tasyrik, itu di kota-kota besar sering menumpuk daging gitu ya. Bahkan ada orang atau masyarakat yang menerima daging itu lebih dari 2 kilo, 3 kilo. Nah, mungkin apa pendistribusiannya yang tidak merata, atau mungkin soal manajemen ya. Ataupun juga ada solusi yang ke depan, mungkin supaya tidak mubazir ya, distribusinya tidak mubazir, tidak terlalu banyak pada sekelompok orang atau di suatu kampung, di satu desa, sedangkan di desa lainnya itu tempat yang lainnya itu masih kekurangan. Nah, itu bagaimana itu kurban distribusinya supaya bisa merata? Nah, seperti itu. Baik. Ini kan kita akan juga bagian untuk mengevaluasi, termasuk kegiatan-kegiatan kurban. Jadi kata Allah, kalau nanti kita kembali kepada ayat Allah, kan Allah nggak lihat sebenarnya banyak dagingnya, darahnya, enggak. Tapi ketakwaan di antara kita. Ingat, orang yang bertakwa itu dia prinsipnya berbagi.
baik mereka yang minta maupun mereka yang nggak minta. Iya. Bahkan baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Artinya kita sebagai panitia kurban, kita juga bukan berarti egosentris. Jangan sampai akhirnya daging kurban itu numpuk hanya di satu titik, kemudian karena kita memahami akhirnya harus habis, dilempar begitu saja, atau numpuk di panitia kurban. Nah ini nggak boleh. Karena itu saya sangat sepakat bagaimana kita serahkan kurban ini kepada lembaga-lembaga, khususnya lembaga zakat, seperti kita di Lajismu ini, yang dia memang punya kewenangan secara legal menghimpun dana sosial keagamaan lainnya, misalnya kurban. Kenapa? Lembaga zakat kan dia punya database mana orang-orang miskin. Contoh kita di Jawa Timur, kita tahu posisi seluruh Jawa Timur. Bahkan kita punya jejaring yang itu dari daerah, cabang sampai ranting. Nah, karena itu menurut saya ini harus menjadi evaluasi bersama. Mudah-mudahan kalau panitia kurban yang dia juga tidak mengenal atau belum mengenal kita bisa jemput bola untuk bekerja sama, sehingga betul-betul penyaluran sudah nggak lagi, itu betul-betul numpuk. Nah, karena itu alhamdulillah kita punya program yang sudah berjalan saya kira sejak 2017 ya Mas Adit ya. Mudah-mudahan ini menjadi inovasi kita ya, bukan untuk dalam rangka kita menimbun, bukan, tapi kita mampu mengkolek dan mendistribusikan lebih tepat. Ya, apalagi kan kita punya kemasan yang itu memang menjadi inovasi kita. Ya, dikemas sehingga daya tahan daging itu lama, bahkan kita punya ukuran itu sampai 2 tahun. Berarti kan ini berbicara ketahanan pangan nih Mas Adit. Ya, oleh karena itu sahabat Lajismu, saya berharap kita memang ditantang oleh Allah sebagai insan yang berakal untuk terus berinovasi dalam hal-hal ibadah, bukan hanya keduniaan saja. Nah, karena ini penting bagi kita, apalagi ini di era-era kita di tengah musibah-musibah banyak terjadi. Oleh karena itu kita berpikir kurban yuk untuk ketahanan pangan dunia. Nah, ini saya kira ini bagian dari inovasi yang terus kita gerakan, di samping kita mengevaluasi pelaksanaan kurban-kurban yang sudah berjalan. Itu Mas Adit. Ya, Sobat Lajismu, sebagaimana kita ketahui bersama, Lajismu mempunyai program, yaitu produk rendangmu yang merupakan hasil olahan dari daging kurban yang disembelih pada saat Idul Kurban dan juga pada hari Tasyrik, yang mana dagingnya kita kelola menjadi makanan dalam kaleng ini. Ada rendang, ada kornet, dan juga ada bakso. Nah, ini dari sudut agama Islam, pengolahan menjadi makanan yang berdaya jangka panjang ini boleh atau tidak? Zaman Nabi ada nggak? Ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh kaum muslim. Baik, ini memang bagian penting nih Mas Adit. Jadi kalau kita merujuk pada hadis Nabi, memang ada secara teks. Contoh hadis Muslim. Saya langsung sajalah sebagaimana yang ditahridz misalnya oleh Ustadz kita Zainuddin. Ya, saya juga melihat dalam hadis itu memang ada itu keterangan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, nahana an nakula min luhumi nusukina ba'da salasin. Artinya kita lihatlah apa inovasi dari hadis ini. Kan zaman dahulu nggak ada kita kenal bagaimana penyimpanan, kemasan. Kalau itu daging, jangankan 3 hari, 1 hari kita nggak simpen aja kan bau, jadi bau busuk. Iya kan? Ini sekarang era udah berubah. Kita punya penyimpanan. Maka hikmah dari hadis ini sebenarnya, di samping kita distribusikan, jangan sampai lewat 3 hari, itu maksudnya adalah itu jangan sampai daging itu busuk akhirnya mubazir. Tapi dengan kemasan, kemudian ini bisa sampai 2 tahun, bahkan kita distribusikanlah dalam 1 tahun. Itu wah, itu inovasi yang menurut saya sangat bermanfaat, bahkan sangat aslah ya, sangat betul-betul bermanfaat untuk kepentingan umat jangka panjang. Kalau kita mungkin berbicara dalam teks 1 hadis ini,
Padahal nanti ada hadis yang lain. Memang dalam hadis yang lain juga sama-sama diriwayatkan oleh Muslim, itu memang disampaikan fauqa salasa, di atas 3 hari itu, dan itu nggak ada batasan. Itu kan artinya berbicara inovasi, bagaimana kalau kita mampu bisa menjaga daging kurban itu dengan diawetkan sehingga didistribusikan tidak hanya habis di hari Idul Adha atau hari Tasyrik 3 hari, tapi terus jangka panjang sehingga kebutuhan protein daging untuk umat itu tersalurkan secara baik. Nah, karena itu memang ini bagian bagaimana kita sebagai insan yang berakal, yang dibekali ilmu yang bermanfaat oleh Allah, kita berinovasi. Karena itu, Masya Allah, kita 2017 ada Kornet ya Mas Dit ya. Kemudian 2018 kita kembangkan rendangmu. Ya, saya sebagai Dewan Pengawas Syariah Lajismu, saya sudah merasakan. Bahkan saya uji coba kepada orang lain, Masya Allah, rasanya enak. Bisa langsung dikonsumsi. Ya itulah sebenarnya kalau kita lihat ke soal haji tadi, wa ati'imul qani awal mu'tar, berilah makan, itu udah siap saji. Wah, ini saya kira harus membuka mata dan telinga kita. Ya mudah-mudahan Lajismu terus memarketable dengan terus banyak mensiarkan ini kepada masyarakat. Bahwa inilah contoh kurban yang bisa menjadi ketahanan pangan untuk kebutuhan umat dalam waktu yang cukup panjang. Ya kalau nanti kita dalam 1 tahun memang itu dibutuhkan semua untuk didistribusikan, tidak ada masalah, Mas Adit, karena memang itu kebutuhan untuk masyarakat. Ya kalau memang bisa 2 tahun, wah Masya Allah luar biasa itu. Ya saya kira itu Mas Adit. Nah, ke depan mungkin inovasi itu tidak hanya kornet, rendang, bakso, tapi juga makanan-makanan lainnya yang diminati masyarakat. Betul. Ada soto, ada rendang, ada rawon dan sebagainya. Kalau rendang itu mungkin dipilih karena ini berkat rendang ini kan sudah terkenal sebagai masyarakat makanan yang memasyarakat dan terkenal di dunia sebagai makanan yang terlezat di dunia. Ya, sudah diakui oleh dunia internasional, makanya Lajismu mengolah daging kurban menjadi rendangmu. Insya Allah ke depan akan banyak inovasi-inovasi makanan lainnya yang bisa dikelola ataupun diproduksi. Nah, begitu Ustaz ya. Mungkin terakhir ya, harapan kita terhadap para pekurban dan juga calon pekurban dan juga umat Islam semuanya dalam menghadapi Idul Adha ini, bagaimana tentang syiar daripada Idul Kurban itu sendiri, tidak hanya aspek ibadah tapi juga aspek syiarnya. Mungkin terakhir itu. Ya, karena kita lihat dalam surah Al-Hajj itu memang ini bagian dari syiar. Mudah-mudahan dengan kita meningkatkan kualitas termasuk kuantiti dari kurban, Mas Adit, mudah-mudahan kurban ini betul-betul bisa menjadi wujud ketahanan pangan. Ya, syukur-syukur kita selalu open diri untuk masyarakat umumnya, tidak hanya di Muhammadiyah. Saya kira seluruh masyarakat yang dia membutuhkan misalnya daging kurban dan lainnya, karena kita kan juga punya kemasan-kemasan, ada bakso ya Mas Adit ya, atau mungkin nanti bentuk-bentuk yang lain yang itu memang masih ada bagian dari kurban. Saya kira kita harus betul-betul open untuk itu, sehingga benar-benar jadi syiar dalam bentuk kita kegiatan sosial, keagamaan, kita kemas lagi menjadi ketahanan pangan dalam bentuk-bentuk makanan-makanan siap saji yang itu kualitasnya bisa dirasakan langsung dan waktunya bisa cukup panjang. Nah, inilah kalau kita nanti kembali kepada kita berkurban, kan sebenarnya kita yang punya uang, dia sebagai sahibul kurban, yang dia pengelola kita sebagai mudorib. Jadi kalau kita nanti mudorobah, kita kan dapat bagi hasil itu. Bagi hasil untuk bagaimana kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu teman-teman Lajismu harus semangat ya. Kita harus terus berjuang. Ini bagian dari mujahadah kita untuk membantu berdakwah, membantu umat terutama dalam kegiatan-kegiatan sosial. Itu yang Baik, Sobat Lajismu, demikianlah obrolan kita
pada kesempatan kali ini, yaitu solusi sudut obrolan penuh inspirasi. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan tadi bisa bermanfaat. Amin. Dan juga bisa memberikan kebaikan kepada kita bersama, tentunya dalam menghadapi Hari Raya Idul Kurban yang insya Allah jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 17 Juni tahun 2024. Nah, mari kita songsong Hari Raya Idul Kurban ini dengan beribadah yang sungguh-sungguh dan juga berkurban dan terlibat dalam gerakan kurban bersama untuk bahagiakan sesama yang digagas oleh Lasismu Jawa Timur dan juga Lasismu secara nasional. Terima kasih Ustadz yang berkah. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan Masya Allah, barokah. Bermanfaat, barokah. Amin, amin. Barokah. Insya Allah Kali ini kita jumpa lagi di lain kesempatan. Insya Allah. Wastabiqul khairat. Nasr minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.